berbagai macam pihak secara terorganisir yang diorganisir oleh KPU untuk mengikuti perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemilu dalam artian pemungutan penghitungan suara di TPS ya. Nah, concernnya adalah KPU mengundang negara-negara sahabat melalui perwakilan-perwakilannya di sini, kedutaan-kedutaan besar negara sahabat. KPU juga mengundang KPU atau IMB, Election Management Body, dari berbagai macam negara sahabat untuk menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sebagaimana juga dilakukan oleh teman-teman PPLN, panitia pemilihan di luar negeri, ketika menyelenggarakan pemungutan suara beberapa hari yang lalu, termasuk kemarin, itu juga memberikan kesempatan kepada perwakilan-perwakilan atau duta besar atau dari negara sahabat untuk menyaksikan kegiatan pemungutan suara di yang diselenggarakan oleh PPL kita di luar negeri. Nah, pada kesempatan ini kegiatan akan dimulai nanti malam, pembukaan, kemudian besok pagi ada seminar internasional dan juga kunjungan ke beberapa tempat, termasuk berkunjung ke kantor KPU. Kemudian pada hari H nanti akan diorganisir menjadi beberapa tim untuk menyaksikan secara langsung proses pemungutan penghitungan suara di TPS, yang itu akan dilaksanakan di 3 provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan juga Provinsi Banten. Nah, detail-detailnya nanti Mas Afif dan Mbak Betty akan menyampaikan hal tersebut. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa pemilu di Indonesia ini, kalau dilihat dari segi jumlah populasi, termasuk pemilu terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Oleh karena itu kita termasuk negara yang mempraktekkan demokrasi elektoral terbesar, peringkat ketiga dari segi jumlah populasi di dunia. Dan penting kita mengabarkan kepada warga global bahwa Indonesia ini mempraktekkan demokrasi elektoral melalui pemilu. Yang kedua, saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa negara-negara G20 atau G20 di tahun 2024 ini, berdasarkan informasi yang kami peroleh, ada setidaknya 9 negara yang akan menyelenggarakan pemilu, termasuk yang besar-besar juga itu. Ada, setahu saya, yang paling akhir nanti Amerika Serikat ya akan menggelar pilpres pada bulan November 2024. Sehingga dengan demikian keberadaan Indonesia untuk menyelenggarakan pemilu 2024 itu juga akan mewarnai perkembangan demokrasi global dan tentu saja akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi global. Yang tiga, saudara sekalian, dari berbagai macam catatan dan juga analisis para pengamat pemilu dan juga ahli-ahli pemilu, pemilu Indonesia ini dinilai sebagai the most complicated election in the world. Pemilu yang paling rumit di dunia. Karena apa? Setidak-tidaknya ya, sebagai konsekuensi dari pilihan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Kita ini KPU mengorganisir dan memanage 2.749 daerah pemilihan. Itu termasuk daerah pemilihan pemilu presiden yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, termasuk warga kita yang ada di luar negeri. Kemudian ada 84 daerah pemilihan DPR RI, 38 daerah pemilihan DPD, dan juga DPRD provinsi dan kabupaten kota yang totalnya 2.749 dapil. Sebagai konsekuensinya, karena masing-masing dapil sebagai konsekuensi dari sistem proporsional daftar calon terbuka, masing-masing dapil ini nama calonnya beda-beda, sehingga KPU harus mendesain 2.749 ragam atau jenis atau desain surat suara, karena masing-masing dapil calonnya beda-beda. Ini diantaranya yang kemudian dianggap pemilu di Indonesia ini paling rumit di dunia. Selain itu juga menurut catatan dan juga analisis para ahli dan juga para pemerhati pemilu di dunia,
Pemilu di Indonesia ini disebut pemilu paling singkat di dunia. Yang dimaksud pemilu paling singkat adalah durasi waktu pemungutan suaranya. Di Indonesia pemungutan suara di dalam negeri itu digelar mulai jam 7 pagi sampai jam 13 siang waktu setempat, sesuai dengan zona waktu di Indonesia. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Jadi durasi waktu 6 jam itu berdasarkan perbandingan dengan berbagai macam pelaksanaan pemilu di berbagai macam belahan dunia itu dinilai paling singkat. Jadi itulah yang menjadi penilaian atau analisis para ahli. Dan kesempatan pemilu 2024 ini menjadi kesempatan bagi kita semua, bangsa Indonesia, untuk menunjukkan kepada warga global bahwa Indonesia ini mempraktekkan demokrasi elektoral, tentu saja dengan berbagai macam dinamikanya. Nah, itu nanti